Shalom. Shalom Oma Opa dimanapun sedang berada. Baik di rumah, di panti Werda, Oma Opa yang sedang MC alias ngomong cucu. Dan juga Oma Opa yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh di rumah sakit. Salam kasih dari kami, Gembira Bersama GKI Beringin. Oma Opa, bagaimana kabarnya? Semoga semua Oma Opa terus dalam lindungan kasih-Nya. Oma Opa, ini adalah episode perdana di tahun yang baru 2024. Tahun baru, semangat baru, sungguh berkat luar biasa dari Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan memasuki tahun yang baru. Betul Oma Opa, semua boleh terjadi karena berkat dari Tuhan saja. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita naikkan pujian pembuka kita. Bersyukurlah pada Tuhan. Oma Opa, mari sebelum kita lanjutkan acara kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang padamu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena di tahun yang baru ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk berada bersama-sama di acara Gembira Bersama GKI Beringin. Tuhan sudah menyertai kami di tahun yang lalu. Kami juga percaya kalau Tuhan masih akan menyertai kami di tahun ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan serta kebersamaan yang masih Tuhan percayakan pada kami. Bapa dalam surga, sertailah kami semua, baik yang akan berada di dalam sketsa ini maupun bagi Oma Opa yang sedang menonton acara Gembira Bersama ini.
Mereka ada yang di panti werda, ada yang di rumah, mungkin ada yang di rumah sakit, dan juga ada yang sedang bersama-sama dengan cucu, mantu, dan keluarga lainnya. Tuhan, tolonglah sertai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Oma Opa, kita percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk kebaikan kita. Kadang banyak hal yang tidak kita mengerti. Cobaan silih berganti. Ya, Oma Opa, di usia yang sudah tidak muda lagi, kadang sakit silih berganti menyerang. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oma Opa, mari kita naikkan sekali lagi pujian untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Lagunya, Penuhkanlah Bejanamu. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lagu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa telah mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terkekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terkekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Nah, sekarang ini waktu yang ditunggu-tunggu. Oma Opa sudah siap? Siap apa nih Oma Tres? Ya, kita siap mendengarkan firman Tuhan dong dalam bentuk sketsa, Opung. Yuk, Oma Opa, kita dengarkan bersama. Di hari yang cerah ini, kita bertemu kembali dengan Oma dan Opa di Panti Bahagia. Coba kita tengok bagaimana kebahagiaan mereka di panti hari ini. Wah. Ada manis-manis nih.
Wiwi. Cocok sekali untuk siang-siang begini. Panas-panas biar tidak ngantuk. Ayo Bu Wiwi, dokter bilang kemarin apa tentang minum manis Bu? Ya, apa ya? Kok saya lupa? Gimana ini bukanya? Mumpung belum ada pengawas. Pengawas panti mungkin masih di dalam. Kita makan minum aja. Daripada minum manis Bu Wiwi. Ambil satu ini. Bu, ayo kita menghitung obat-obat. Hari ini sudah minum obat belum Bu? Ayo kita hitung untuk 1 minggu. Halah Bu Yayu ini loh. Seperti bukan orang beriman saja. Kok bisa saya bilang begitu Bu? Kata posting-postingan itu toh di HP. Dia bilang, dalam nama Yesus tidak perlu lagi minum obat. Pasti sembuh, Bu. Aduh, bukan sembuh Bu. Itu sih kita mengabaikan penyakit kita. Ini ada apa ya? Siang-siang kok ribut? Iya memang. Ini ada manis-manis. Mari makan, minum-minum. Mari. Ini loh ya, dangdutan bukan, drama juga bukan. Tapi kok rame? Ada apa ini sebenarnya? Itu dia ibu-ibu, Bu Wiwi ini loh. Sudah dibilang jangan minum manis. Iya Bu, Wiwi kok yang makan manis-manis? Enak, Bu. Enak ini, Bu. Kemarin Bu. kemarin dokter harus periksa kita semua, ya. Saya aja lagi sortir ini obat. Nih, obat saya, ya. Ini sudah bukan zamannya lagi kita tidak memikirkan kesehatan kita. Terus Bu Wiwi bilang, dalam nama Yesus kita tidak minum obat sembuh. Tapi dalam Alkitab itu benar loh. Kita berdoa dalam nama Yesus, maka semua penyakit akan hilang. Wah, ada-ada aja. Memang Ibu Wiwi ini puncak komedi. Wah, Aneh betul ya. wah, itu sudah bisa dipastikan Bu Wiwi. Yang betul ini nih Bu Yayu nih. Coba kita lihat ya. Obat-obatnya. Ini obat gula ada. Obat apa lagi nih? Rematik. Obat kolesterol ada. Diare. Obat diare juga ada. Lengkap Sakit sekali. gula juga ada obatnya. Apalagi nih, sakit darah tinggi ada obatnya. Untuk menyangkal mual, untuk apalagi nih juga ada. Untuk kesehatan mata ada juga. Wah, banyak sekali nih Ibu obatnya. Lah, bukan main. Bu Yayu minum obat 5 tablet. Saya 8 tablet. Tapi puji Tuhan loh, masih bisa minum obat loh Bu Wiwi. Lah, kok puji Tuhan. Kalau minum obat harusnya sembuh. Dulu baru puji Tuhan dong. Saya bisa minum obat 10 biji sekali minum. Jadi sehari itu 30 biji obat. Boro-boro puji Tuhan. Setiap minum saya bicara, astaga naga. Bos kok ngomong begitu? Hidup ini harus selalu disyukuri. Minum obat maupun tidak minum obat, Bu Wiwi. Tapi betul loh. Sungguh-sungguh betul.
Di dalam Alkitab juga dikatakan Matius 7 ayat 7 dan 8 bunyinya gini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah dan carilah sampai ke ujung bumi. Oh alah, Bu Wiwi ini bukan begitu bunyi dari Matius 7 ayat 8. Oh ya? Iya, Matius 7 ayat 8 itu bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Jadi bagi orang yang mau meminta kepada Tuhan, pasti akan diberikan. Bagi orang yang mau mencari, pasti Tuhan juga berikan, Tuhan izinkan kita mendapatkan. Dan bagi yang mau mengetuk pintu, pasti Tuhan bukakan pintu buatnya. Keren. Meskipun minum obat dan beberapa kali sudah masuk rumah sakit, itu biasa, namanya juga lansia ya ibu-ibu ya. Tapi ingat, semua itu tidak sia-sia, harus juga dibarengi dengan doa. Nah itu, Enak loh ini, enak. baru semangat yang tepat. Tapi memang ya kalau kita melihat Alkitab, tidak terlalu keliru juga apa yang dikatakan Bu Wiwi. Karena kesembuhan itu menjadi kerinduan kita semua, ya kan? Ya, betul. sudah. Kita lihat TV dulu yuk. Ada tayangan yang mempertemukan hamba Tuhan dengan dokter. Ayo kita lihat. Ayo, Oke. yuk. Nah, siapa tahu ada jawabannya. Yuk. Betul. Hey, shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Keke dalam acara apa? Agama Jumpa-Jumpa. Nah, sekarang sudah bersama dengan saya di sini ada Ibu Bidan yang ternama di Kota Semarang, Ibu Siti. Bagaimana kabarnya, Ibu Siti? Baik, Mbak Keke. Terima kasih Mbak Keke sudah mengundang saya hadir di sini. Dan salam kenal Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu yang terkasih kita mau berbincang tentang bagaimana agama itu, Bu Siti, harus juga berjumpa dan berbicara dengan banyak hal. Jadi tidak boleh eksklusif, nggak dianggap kuno, nggak dianggap tertutup. Langsung saja saya dan Ibu Bidan hari ini tidak hanya cuma berdua Bapak Ibu, tapi kita juga sekarang mau panggil Profesor Dr. Hadi dari Universitas Beringin untuk menjadi narasumber kita hari ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, puji Tuhan. Baik sekali Pak Prof. Lagunya baik sekali.
meskipun usia bertambah terus, kok rasanya malah Pak makin gagah seperti ini. Yuk Bapak Ibu kita duduk dulu. Iya, namanya semakin tua ya. Malah saya semakin banyak penyakitnya. Nah, lagu ini sungguh menjadi kekuatan dan saya juga sangat senang kalau bisa membagikan kepada pasien-pasien saya. Karena apa? Karena apa ya? Ada satu hal yang membuat menua atau menjadi sakit tidak menyeramkan. Oh, bisa gitu ya. Apa itu, Prof? Nah, begini, Mbak Keke. Bersyukur atau mengucap syukur. Ini yang seringkali membedakan proses penyembuhan dari banyak orang. Ada loh, orang yang sakitnya parah, ya kan? Tetapi cepat pulihnya. Karena apa? Karena bisa mengucap syukur atau bersyukur. Begitu. Tetapi ada loh orang yang sakitnya tidak begitu parah. Tetapi lah ini karena dibawa lemas, tidak bersemangat, tidak bersukacita, malah jadi makin sakit. Selain obat-obatan, nah ini perlu diperhatikan. Dan pertolongan dokter tentunya yang harus saya akui sedang sangat berkembang, Mbak. Nah, ini dia nih mengapa Bapak Ibu hari ini saya tidak sendirian, tapi ada Ibu Bidan dan Bapak Profesor. Ini yang saya maksud, kita nggak bisa melupakan ya Pak dan Ibu segi spiritual dan psikologis ketika seseorang ingin sembuh. Tapi kira-kira sejauh mana sih memang perkembangan dunia medis sekarang itu bisa menolong misalnya pemirsa yang sedang memiliki sakit penyakit, terutama biasanya sakit penyakit yang katanya nggak bisa disembuhkan. Coba Bu Bidan dulu deh. Untuk sakit penyakit memang sekarang banyak sekali Mbak Keke. Padahal saya hanya menangani ibu dan anak yang melahirkan. Misalnya saja sekarang banyak ibu-ibu yang memakai hand sanitizer, lalu suka menyikat kamar mandi, bahkan menjaga kebersihan dengan bahan-bahan yang tidak natural. Anaknya nanti banyak alergi Mbak Keke. Padahal maksud ibu itu baik, tetapi ini juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh anak. Kekebalan, nah iya. Berarti yang kita biasanya anggap itu bersih Bapak Ibu, itu bukan berarti sehat 100% ya. Betul. Kan banyak bahan-bahan yang nggak natural. Padahal dulu itu kayaknya ada slogan bersih itu sehat malah ya. Tapi kalau terlalu juga malah tidak sehat, membuat imun tubuh anak tidak kebal. Kebal jadinya. Kalau dari Pak Prof mungkin juga. Nah, begini. Bapak Ibu, dunia medis saat ini tidak hanya berkembang dalam bidang pengobatan atau perawatan medis seperti misalnya orang yang tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi memerlukan pola hidup yang sehat, dan tetapi kita sedang menerapkan pemulihan yang holistik, Mbak Keke. Pemulihan yang holistik. Boleh dijelasin Pak, apa itu pemulihan yang holistik? Nah,
Begini, Bapak Ibu semua, manusia itu memiliki dimensi kehidupan yang kalau dipenuhi semuanya akan mendatangkan pemulihan yang lebih baik dibandingkan hanya pemulihan fisik. Oh. Fisik itu penting, ya memang fisik itu penting. Tetapi ada juga hal-hal lain yang terpengaruh ketika dia sakit. Misalnya segi ekonomi. Banyak loh orang menjadi tidak bisa bekerja karena sakit. Iya ya. Betul kan? Betul, betul, betul. Dan tidak berdaya lagi secara ekonomi. Itu jadinya. Oke. Lalu segi psikis. Jadi tadi fisik, sekarang segi psikis. Di mana orang jadi down sekali ketika dia sakit. Jadi sering sedih dan bahkan depresi. Nah ini juga kepikiran, putus asa. Ini perlu diperhatikan. Iya. Kita harus tolong juga psikisnya. Lalu yang pasti adalah segi spiritualnya. Meski sakit secara fisik, iman kita secara Kristiani percaya bahwa Allah sangat sayang pada kita. Jadi haruslah kita itu rajin berdoa dan beribadah agar segi spiritual kita semua ini juga menjadi sehat. Oh, jadi banyak segi itu harus dipenuhi, Pak. Iya. Misalnya kalau sakit bukan cuma minum obat, Bapak Ibu, bukan cuma ke rumah sakit, tapi yang lain-lainnya off. Misalnya nggak ibadah lagi, nggak berdoa lagi, nggak juga mungkin hubungan dengan keluarga terputus ya. Benar juga ya. Padahal kan kalau kita pergi ke rumah sakit nggak seperti ketok magic ya, Pak. Iya. Tiba-tiba langsung sembuh gitu ya. Iya. Iya, betul. Maka perbincangan kita ini penting sekali. Ya ini asik nih. Ini memang menjadi masalah yang penting di dalam kehidupan kita. Dulu agama dan dunia medis tidak boleh berpisah. Dulu. Oke. Tetapi sekarang banyak juga khotbah-khotbah yang bilang, ini tidak usah ke dokter, tidak usah minum obat, hanya dalam nama Yesus semua sembuh. Lah, ini malah membuat segi fisik dilupakan. Padahal, Mbak, Bapak Ibu, pemulihan itu harus utuh. Harus holistik adanya. Begitu. Menurut ibu bidan nih juga kan udah lama nih di dunia medis. Bagaimana Bu dengan pemulihan yang holistik ini menurut Ibu bidan? Iya, betul sekali. Saya jadi ingat ini bahwa sekarang banyak nakes memakai baju warna pink. Itu bukan biar seperti Barbie? Enggak. Enggak seperti Barbie. Terus gimana dimulai itu? Memang dari bidan-bidan, Mbak. Karena warna pink itu secara psikologis membawa ketenangan dan keceriaan. Jadi kami pun sekarang banyak perubahan ke arah pemulihan yang holistis. Yang tadi sudah disampaikan Pak Prof. Betul ya. Memang betul-betul tidak bertanggung jawab. Kalau dengan ayat Alkitab, kita malah menyerang dunia medis ya. Misalnya, nggak usah lah ke dokter, nggak usah ke rumah sakit.
Padahal kan banyak dari dunia medis dan kedokteran itu yang menolong kita juga ya. Saya jadi ingat nih sama ayat berikut ini, Ibu Bidan sama Pak Prof dengerin bareng-bareng sama Oma Opa di rumah yuk. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Nah, Ibu Bidan dan Pak Prof, saya jadi ingat ketika Yeremia waktu itu menubuatkan janji Tuhan ini. Sebenarnya bangsa Israel sedang ada di dalam kekalahan dan di dalam pembuangan. Waktu itu banyak orang-orang yang pintar termasuk tabib, termasuk juga orang-orang yang berkutat dengan konsumsi mereka itu harus pergi ke Babel. Jadi yang tertinggal hanyalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua. Jadi waktu itu betul-betul mereka rentan sekali terhadap penyakit. Nah mungkin juga banyak orang yang jatuh sakit di masa pembuangan itu karena ketidaksediaan makanan dan juga akses banyak hal. Tetapi nubuat inilah yang menyadarkan kita ternyata Bapak Ibu bahwa Tuhan itu berkuasa atas sakit penyakit. Nah bagi umatnya tetapi dia selalu pasti hendak menyembuhkan dan memulihkan umatnya. Jadi kita ini kan umatnya Tuhan. Seharusnya kita percaya bahwa meskipun memang Allah itu berkuasa, kan seperti waktu pas Fir'aun dimengeraskan hati, lalu datang tula-tula termasuk penyakit. Tetapi Tuhan gak akan membuat penyakit di dalam umatnya. Kenapa? Karena dia ingin memulihkan. Nah kalau berarti kalau kita lagi sakit nih Bapak Ibu, lalu kita mau dekat dengan Tuhan, kita berserah, kita tetap berdoa, kita tetap memuji Tuhan. Tadi ya dengan Pak Hadi tuh bersyukur, nah itu juga pasti mendatangkan kesembuhan. Mungkin belum saatnya kesembuhan fisik, tapi ada juga pemulihan untuk iman kita semakin dekat pada Tuhan, mungkin juga keluarga semakin akrab dan lain sebagainya. Itu juga kan pemulihan ya. Bapak Ibu, itu berarti Tuhan Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Dia mau mengobati luka-luka kita. Seperti gembala juga ketika dicari ya dombanya yang sakit dia obati. Hebat ya Allah kita ya. Iya, iya. Wah, ini dia betul sekali. Ilmu kedokteran dan ilmu agama seharusnya saling bahu-membahu untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, betul sekali. Sudah tidak zamannya lagi memisahkan ilmu kedokteran dan ilmu agama. Begitu. Justru adalah saatnya bagi kita yang harus minum obat menyertainya dengan ucapan syukur dan doa. Iya, benar, itu ya. baru pemulihan yang holistik. Ya. Tuhan adalah Tuhan Allah yang baik. Kita diberi kesempatan hidup di zaman ini. Pastinya untuk merasakan pemulihan yang holistik ini. Nah ini tepat banget untuk oma opa di rumah yang sekarang mungkin makin hari ditambah lagi dosisnya sama dokter. Mungkin tambah lagi obatnya. Mungkin dari yang 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5. Tapi tetap harus diminum dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini tayangan yang sangat bisa menjadi berkat. Semoga ini jadi berkat bagi kita semua dan kita ketemu lagi. Sampai jumpa di Apa? Agama Jumpa-Jumpa. Terima kasih ya Pak Hadi. Nah kan Ibu Wiwi, makanya harus pantang juga kalau dokter bilang harus pantang. Ibadah, obat, pemulihannya harus utuh. Ya bersyukur, ya bersukacita.
Itu semua adalah obat mencapai pemulihan yang utuh, Bu. Ya juga ya. Ya sudah, saya mau disuntik insulin. Saya mau suntik pantangnya mulai besok. Mana Bukan hari mungkin? ini. Harus Iya dari ya. ini, harus dari hari ini sekarang. dong. Gimana sih? Ngeri. Nah, Bu Wiwi juga sambil makan obat, sambil berobat, jangan cemberut terus. Harus ceria, sukacita. Karena kan hati yang gembira adalah obat. Ya, sekarang ayo, waktunya tidur siang. Kita harus istirahat dan jangan lupa berdoa dulu. Ya. Betul. Bye-bye. Mau tidur siang. Ya, tidur siang. Ayo. Oma Opa, bagaimana tadi sketsanya? Baik sehat maupun sakit harus tetap bersyukur dan yakin bahwa Tuhan tidak menghendaki kita menderita, tetapi selalu mengasihi kita dengan dan hendak memulihkan hidup kita. Oma Opa, saatnya sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Penatua Keke. Mari Oma Opa dan ibu-ibu terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh berdoa. Terkhusus Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami seiman yang saat ini sedang sakit. Mereka yang ada di dalam keputusasaan, mereka juga yang ada di dalam kebingungan. Tolonglah Bapa supaya Engkau menjamah mereka dan dengan semangat yang datangnya dari Roh Kudus, mereka boleh menjalani segala perawatan, menjalani segala pengobatan dengan baik. Tuhan kiranya juga memberkati keluarga dari Oma Opa yang boleh menjaga Oma dan Opa, boleh juga mengantar ke rumah sakit ataupun membelikan obat, dan juga mengurus segala sesuatu tentang Oma Opa. Tolong juga supaya keluarga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan cinta kasih, sehingga mereka boleh merawat Oma dan Opa penuh dengan cinta. Tak lupa ada kerinduan dari Oma Opa juga untuk mendoakan anak cucu mereka. Tolonglah berkati Bapa juga mereka yang sudah Tuhan berkati dengan adanya cicit. Tolonglah supaya keluarga semua ada dalam hidup yang rukun, ada juga di dalam kesehatan yang baik, di dalam pekerjaan dan pendidikan anak cucu cicit semua, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Gembira Bersama, terkhusus juga untuk Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Tolonglah berkati, semoga Komisi Usia Lanjut GKI Beringin boleh melanjutkan pelayanan mereka dengan baik, di dalam gereja kami ataupun di luar dari gereja kami. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan dan kami bersuka cita karenanya. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oma Opa, dalam Amsal 17 ayat 22 ditulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, aku tahu nih, kita pasti akan diajak nyanyi Hati yang Gembira. Wah, ini lagu favorit Oma Opa kan? Oma Opa harus penuh nih gembiranya. Yuk, kita nyanyikan bersama yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
Ingat oma opa semua, walau kita lanjut usia, harus tetap bersukacita dan bergembira. Dan terus bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Oma opa, sampai di sini gembira bersama kali ini. Oma opa tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali pada gembira bersama berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan bersyukur